Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam channel Febrian Adila. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang cara mengatur keuangan rumah tangga. Nah, ini rada menarik karena memang inilah beberapa hal yang bisa dibilang sangat penting ya, terutama bagi keluarga. Apalagi sekarang lagi musim pandemi, banyak pengeluaran yang tidak lagi pandemi itu banyak pemasukan yang tersendat gitu, bahkan ada yang dirumahkan, ada yang apa gitu. Wah, ini lumayan. Nah, kita mulai dari mana untuk untuk mengatur keuangan rumah tangga? Itu yang paling penting adalah kita harus mengetahui berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Ini penting. Langsung saja kita lihat prakteknya. Nah, misalnya di sini saya ngasih contoh adalah seorang pasangan suami istri yang belum punya anak, baru menikah. Ini keluarga baru ya, pasangan baru, new couple, baru nikah. Yang satu penghasilannya 2,5 juta, yang satu penghasilannya 2 juta rupiah. Ditotalin berarti 4,5 juta. Oke, sampai sini clear ya. Di sini yang jadi studi kasus saya adalah dua orang pasangan ini menyepakati bahwa keuangan dua sumber penghasilan ini memang digunakan gitu kan. Yang misalnya gini, pasangan suami istri oke, tapi untuk operasional bulanan hanya ditanggung oleh suaminya, atau sebaliknya hanya ditanggung oleh istrinya. Nah, makanya di sini yang menjadi penting adalah kita harus menentukan dulu atau harus menjalin komunikasi yang baik antara Anda dengan pasangan Anda. Pemasukan kita itu seberapa, terus berapa kontribusi dari masing-masing. Yang jelas sih kalau suami ya, karena itu muslim, sebagai seorang Islam misalnya, dari sudut pandang Islam, uang suami itu ya untuk nafkah, ini menjadi pilihan. Tapi apa boleh uang suami untuk diri sendiri? Boleh juga, paling gimana caranya kita mengatur itu aja. Nah, di sini dari 4,5 juta ini bagaimana caranya? Kadang beberapa keluarga itu pakai aja, tahu-tahu di akhir bulan habis, atau belum juga akhir bulan sudah habis. Ini masalah yang cukup parah gitu. Nah, kalau saya boleh ngasih rumus sederhana adalah bagi penghasilan Anda ke empat dibilangnya 4 bagian, 10 bagian, 10 bagian, 10 bagian, ini 10 bagian, 10 bagian, 10 bagian, 70 bagian. Ini maksudnya apa? 10 bagian untuk 10 bagian pertama itu untuk infak, sedekah, berbagi. Nah, ini yang 10 kedua ini untuk tabungan. Tabungan mau pokoknya untuk dana darurat lah mungkin ya, kalau orang-orang finansial. Yang ketiga ini untuk investasi itu berarti dari space ini kita gunakan dengan tujuan khusus, yaitu menambah penghasilan, dan 70% itu untuk operasional bulanan. Sekilas kita lihat
Di sini nanti kan ada ya 10 pertama untuk infak itu 450.000, itu untuk infak untuk sedekah. 10% kedua 450.000 itu untuk tabungan, dan 10.000 yang 10% yang ketiga 450.000 ini untuk investasi, dan 70%-nya ini untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Oke, kita nanti bakal lihat beberapa dampaknya sampai kemana gitu, dampaknya seperti apa. Pertanyaannya ini relatif ya. Ada pasangan suami istri yang mereka bisa hidup sebulan 1 juta, ada yang bisa hidup sebulan 2 juta, ada yang bisa hidup 3 juta, ada bahkan kalau mau dibalik, ada yang punya dana 10 juta sebulan tapi nggak cukup, ada yang punya 20 juta sebulan nggak cukup. Jadi ini kembali lagi kepada Anda dan pasangan Anda, sejauh mana kita bisa sangat memanfaatkan uang yang kita miliki. Jangan sampai berlalu begitu saja. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita coba untuk ke teknis yang lebih jauh. Nah, kembali lagi, ini kita coba bahas teknisnya lebih jauh. Di sini kita akan melihat peran si 10% tadi. Ingat, dari 4.500.000 Anda sisihkan 10%, maka 450.000 sebulan. Di sini akan terlihatnya adalah sejauh mana kita bisa membuat pemasukan kita itu semakin bertambah dan bertambah. Karena bisa dibilang dalam keluarga, masalah ekonomi itu menjadi salah satu masalah yang sering kali muncul dalam konflik rumah tangga. Misalnya ini kita lihat 450.000 ini adalah jumlah tabungan, investasi, dan infak yang bisa Anda dapatkan kalau dengan penghasilan 4.500.000 rupiah. Ingat, kalau Anda disiplin melakukan hal ini selama 12 bulan, berarti dalam waktu 1 tahun Anda bisa melakukan infak, sedekah, berbagi sebesar 5.400.000. Anda punya tabungan sebesar 5.400.000. Anda punya modal untuk dijadiin usaha 5.400.000. Ini dalam waktu setahun. 10 tahun disiplin seperti ini, Anda punya uang tabungan 54 juta. Anda punya modal untuk usaha 54 juta. Gimana? Lumayan kan? Ini yang menjadi memang kembali lagi, yang menjadi sulit dalam hal ini adalah disiplin. Tapi ketika kita sudah terbiasa, insya Allah maka hasilnya akan lumayan. Bayangin 54 juta rupiah dalam waktu 10 tahun. Ini besar. Nah, itu baru 4.500.000. Coba bayangkan kalau Anda bisa menambah penghasilan Anda. Nah, sekarang gimana caranya naik 2 kali lipat? Misalnya kemarin asalnya 4,5 juta, sekarang naik jadi 9 juta. Nah, ini juga jadi cara yang mungkin bisa nanti Anda pikirkan. Gimana cara naikinnya? Kan kita ada modal, kita ada investasi, kita ada tabungan, itu bisa digunakan. Nah, inilah kenapa maksudnya ada pembagian
4 bagian tadi, 10 bagian untuk infak, 10 bagian untuk tabungan, 10 bagian untuk investasi. Nah, ini bisa dipakai dengan investasi kita. Tinggal gimana caranya kita belajar bisnis untuk bisa memutar modal yang ada sehingga bisa mendapatkan uang tambahan